You can do your screen for you. Masih mute lagi you punya sound. Okay. Okay, Prof. The Nampak tak slide saya? screen very clear. Screen and sound is very clear. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan clearnya pakai hijab warna blue. Sila. Okay, Prof. Malu saya, Prof. Prof. Tampak supaya clear mana satu. Betul tak clear? Okay. Sila. Okay, baik, Prof. Okay, saya mulakan ya? Yes. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and happy evening to yang berbahagia Associate Professor T. Syarul Rizal, the founder and CEO of the ASEAN Lecturer Community. Tuan atau Mr. Tri Wahyudi, a lecturer, Esa Unggul University in Jakarta, Indonesia, and fortunate attendees of the lecture titled Javanese Culture in Indonesia, Malaysia, and Suriname. Borderless Culture Exchange. Thank you again to ASEAN Lecturer Community for inviting me to present as a keynote speaker on Javanese culture in Malaysia. I consider it a great honor to have been chosen to sharing this session. I want to express my gratitude to the organizer once more for allowing me to provide information about Javanese culture in Malaysia. Without further ado, I hereby begin this sharing. So, okay. Okay, for your information, okay, the majority of Malaysia Javanese come from Central Java. The first wave, come from the Salendra era in 6th to 9th century when the Singasari and Majapahit era in 12th century. Currently, they are sizable minority in East Malaysia, particularly in the state of Sabah and Sarawak, and live in West Malaysia instead of Johor, Perak, and Selangor. Many people in both countries do not know the same ethnic groups in Indonesia, such as Javanese, Malays, Bugis, and Banjar. For information, Perak is more Banjar ethnic at Perak. Bugis in Melaka, Selangor. Okay, but Javanese more in Johor and Selangor. There's we call even though in Melaka we have a location called Kampung Jawa. Okay, shape the Malaysia identity and culture nowadays. Some ethnic groups in Indonesia, especially Java, Minangkabau, and Bugis, are essential in forming the Malay identity and culture. So the current number of Malaysia of Javanese origin is quite large, especially in the two areas of Selangor and Johor. Then it explore, especially in Selangor and Johor, and the adaptations and assimilation of the Javanese in Johor and Selangor. Also, two areas with large Javanese descent population. So, for your information, this is a map of migration of Javanese to the Malaysia. So, even though we call our Malay is our rumpun Melayu, we call first before our sebelum kedatangan penjajah Belanda, Portugese, British, we do not have a border about this one is Tanah Melayu and this one is Pulau Sumatra and Indonesia. Okay, the people in Kepulauan Jawa or Tanah Melayu can travel anytime, anywhere without further tanpa ada pengesahan ataupun tanpa ada kengkangan daripada pemerintah, tak ada masalah. So after
penjajah, terutama Portugis, Belanda, and after that is British, mereka telah menetapkan sempadan-sempadan tu dan mereka telah menyekat kedatangan masyarakat ataupun penduduk-penduduk di rumpun Melayu tu sendiri. Sebab rumpun Melayu sendiri kalau kita lihat di sini, if we see here is a more larger area from I think until Taiwan, and this one is we call the benua Sunda. Wujud dari tahun 9,000 hingga ke 11,000 tahun dahulu. So pergerakan masyarakat Jawa ke Tanah Melayu tak ada masalah ketika itu. Okey, ketika sebelum kehadiran ataupun kedatangan penjajah-penjajah seperti Portugis, Belanda dan juga British. So ni adalah this one is a map of the countries. Okay, this is the old map. Shows about the rumpun Melayu. This is not clear because I took from the internet, from the Google site. Right. So then we go to the Javanese culture heritage in Malaysia. It is become fundamental to capture clear understanding of how people and culture heritage migrated, perceive and become a part of Malaysian society. So according to Miyazaki 2000, the majority of Javanese immigrants come from Ponorogo, East Java, and they began to arrive at the beginning of the mid-20th century. Javanese and Bugis made up the majority of the population in Batu Pahat, Johor. Okay, so it as a mean of generating wealth, the Bugis settled in the coastal region and cultivated the coconut trees, while the Javanese settled in the inland and planted rubber crops as source of income. According to Miyake, also the growth of rubber business in the year 1911 to 1930 coincided with the settlement of Javanese people in the region. So the British colonial brought numerous Javanese to work on the rubber plantation thanks to the Javanese migration. So they when they come to the Tanah Melayu or to Malaysia, so they also bring their culture from the mainland of Java Island. So they will do the assimilations and adaptation of Javanese in Malaysia when they come to Tanah Melayu after 10th century. So when we see the assimilation and adaptation of Javanese in Malaysia, so assimilation occurs at three significant steps, namely placement, adaptation, and assimilation as a whole. This entire process takes a long time and does not apply to single generation, but also occur fully within the generations. Okay, so the people of Java and Malay have similarities in some aspect, which can speed up the three phases of acculturations like language, marriage, and also the educational. So in general, Javanese residents in Malaysia still adhere to the old social structure they adopted in Java, such as gotong royong and kuyup, we call as mutual assistance and connectivity with a community. The majority of the time, the Malays and Javanese are comparable to the other ASEAN in terms of their social life. So this means that they continue to be anchored in the respective occupants, we call the prasangka or the assumptions. So one popular misconception in that mystical belief as primarily to blame for the prejudice held by the Javanese and Malay people. But as we gather is along, we also have the similarity between the two ethnic Javanese and Malay people. So due to societal assumptions that both groups perceive communication between them
is frequently hampered. Right. So we took a look. We took first the language. The Malay language play as essentials. Just okay. Essential role in the assimilations of the Javanese and Malaysia. So in terms of vowels and consonants, the structure of Malay is similar to Javanese. In addition to this, Malay had also become one of the subjects taught in school in Java and the language used by the government officials to communicate with the native in various Dutch colonies. So does the Javanese who reside in Malaysia have no significant difficulty in communicating with the Malays? Okay, this is also the question when they communicate from the Javanese to the Malay people. So sincerely, I cannot understand what when I have a friend from Javanese stay in Johor, Batu Pahat. When they talk in Javanese, okay, I cannot understand. It's likely very new to me, and I also ask kejap boleh tak you cakap dalam bahasa Melayu. So because I only understand because the we have to when they talk among the Javanese in Johor, they also practice the Javanese language, okay, the Java language. So this like Eric, Longo, Andy, nak pergi mana, anak S West Piro, dah berapa orang anak yang saya faham. Kabare wak, apa khabar pakcik? This when they talk to me, kabare. Okay, I also understand that means for apa khabar. Okay, so this is for example the question in Java language or Java language to then they translate to the Malay language. Okay, so we come to the marriage. The custom of the marriage. One of the villages in Kelang that has a long history. Kampung Jawa provides an overview of this process. Most of the inhabitants of this village are Javanese and Sumatrans. So in this region, it is possible to find Javanese who owns plantations, although they have sold most of the land to the Malays. So the number of the pure Javanese who is inhabitants of Kampung Jawa is decreased each year because of the mixed marriage. So the condition made it clear for assimilations to occur. Mixed marriage between members of the two groups accelerated to the process of the assimilations. So this use the Javanese wedding clothes for the wedding. This one is, you know, right? The Mawi from Batu Pahat, Johor, is also a Javanese, and his wife also the Javanese. So they use the clothes of the Javanese wedding clothes to their marriage. Right. So in marriage, they also call Rewang culture. So the wedding ceremony of the Javanese community, this Rewang culture is seen to be able to create a spirit of cooperation and subsequently create a cheerful atmosphere among the villagers. So through other fairs as well, among them, the first is the first of the Thanksgiving and the cutting of trees can also strengthen the friendly relationship between them with division of labor. So the provisions of financial assistance or goods needed for the feast. So the involvement of the religious leader and the exchange of the energy. According to Girls 1981, the Javanese call this work of business about the fest and wedding as Duwe Gewe and consider it as a symbol of the harmony of the social life between them. Also, this Rewang culture also practiced in Johor and Selangor.
Okay, this is a video about Rewang culture in Batu Pahat, Johor. Hmm. Suaranya belum ada lagi. Oh, I think, Prof, this is a suara memang tak jelas, Prof. Okay, no problem. Nanti tengah masak lagi untuk apa? Dia tengah masak. Dia tengah kalau dulu izinkan saya cakap dalam bahasa Melayu. Kalau dulu di Melaka pun ada konsep rewang ni, Prof. Memang ada. Oh. Tapi sekarang kalau zaman saya kecil-kecil dulu memang ada konsep rewang. Sekarang tak ada, semua orang dah pergi catering. So rewang tak ada lagi dah. Yalah. Sekarang budaya rewang tu dah tak ada. Di Melaka dah hampir lupus. Tapi di Batu Pahat, ya masih mengamalkan. Oh, Batu Pahat Johor. Okay. Kalau dulu orang kahwin kan, Prof, dia ada 3 hari atau 5 hari. Dia start hari Yes. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi sekarang, Betul. kalau sekarang kita hanya ada 2 hari je. Hari nikah dengan hari persandingan. Itu saja. Tak ada rewang-rewang ni, Prof. Semua dibuat oleh catering. Kalau Prof ada jemputan, wedding Prof organizer. ada jemputan. Ya, betul. Yeah. Okay, that's all. Kemudian, so this is maintaining the existence of the Javanese culture. We also have the Kuda Kepang dance. Then this one is we call a dance called Kuda Kepang that is performed by Javanese Malays. The dance was brought to the Batu Pahat area by Javanese people and staged by Javanese and Malay dancer and musician. It is often performed in the area of Johor, and it was introduced as a local dance originating there. So the dance is an example of how Malaysia culture comprises various elements from different ethnic groups, Javanese and Malays, does play a vital role in establish the identity of the Malay culture. Okay, this is the show that Kuda Kepang show in Johor on 23 August 2017. Okay, so when they migrated from Java to Malaysia, plantation laborers brought with them the dance style known as Kuda Kepang. So the Kuda Kepang is primarily an element of the worship ritual in terms of the image, form, and the aim. So the Kuda Kepang religious practice are influenced by Islam. This art serves as a covert means of introducing Islam to Java. So numerous additional names are also used to refer to Kuda Kepang. It also known as Jaranan, Embeng, Donggong, Jarang Lumpin, Indi, Lompong, Embleng, Onglek, Jatilan, Jalantor, and Kedasen. In some region, according to this sarjana, this scholar Muhammad and Kamil, they do the research 2011. The dance is performed by groups of male, but nowadays they also perform by the female dancer. So this is a Kuda Kepang in Indonesia. Kuda Lumping is traditional Javanese dance originated from Ponorogo, East Java, Indonesia. Ponorogo. Kat mana, Prof? Saya pun kurang pasti. East Java, kampungnya daripada Presiden UMNO sekarang, Zahid Hamidi. I see. Okay. So the dancer ride horses made from woven bamboo and decorated with colorful paints and clothes. So we have also the music and performance art.
The wayang, as we call the puppet theatre, music, dancing, and martial arts were all introduced by Javanese people who live in Selangor. So these art forms combine literature, music, craft, and abilities that are directly tied to the people daily life with enjoy. So in Malaysia, wayang is we call the wayang kulit is one of the arts that most regularly performed. But this perform took place frequently in Kuala Selangor and Kuala Langat nearly and the end of the World War II. But nowadays, when we want to see the wayang kulit, is almost performed at Kelantan. But we recently from the Java's people in Johor or Selangor, they do not perform for the people to watch the performance of the wayang kulit. So they draw large audience despite lacking of the some characteristic as a wayang performance on the islands of Java. Ni lebih kurang macam, saya rasa macam Bali kan, Prof? Dia punya wayang kulit tu. Saya tak pernah lihat. Bali bukan, dia tak guna wayang kulit, dia guna yang Dia panggil apa ya? lain. Dia ada sendiri. Beda karena dia Hindus ya. Ya, betul. Okay, so this performance take place at specific times. Typically, wayang kulit perform which take place at night use light and shadow to represent the wayang Silhouette, and the wayang which in Java also refers to wasiat moyang, testimony of ancestors, shows those shadows to promulgate a law and Javanese custom. So the wayang kulit is another effective way of getting a point across the Javanese society as a whole. So this is also performed in Johor, the Riok. So the Riok, sometimes referred to as a barongan in Malaysia, is another kind of art that the Javanese contributed to the country. The Javanese Malay community of Johor enjoys this art. Okay, so the Riok is a style of performance art that combines dance, pop music, and theatre or drama. This art originated in Ponorogo, and was introduced to Batu Pahat, Johor by Javanese immigrant. So it is simple for the Riok to separate because Ponorogo people make up the majority of the village. So the Riok in Batu Pahat alter in response to the social and cultural circumstances of the local inhabitants, which had strongly Islamic values. So the plot has undergone the most substantial modification. The legend of Prophet Sulaiman, who can communicate with animal, is told at the Riok in Batu Pahat, Johor. This is the Riok or barongan in Johor. But I never see the theatre. Okay, and food and medical herbs. Okay, Malaysian kenduri ceremonial banquet cushion is typically consumed after Selamatan. We call the community feast festivities. So the Javanese who celebrate the Selamatan in Selangor typically serve the traditional meal such as nasi ambeng, Javanese style rice platter. So the side this presented on the leaf on the talam plant, so which may be eaten by up to the 5 people. Before the talam, individuals frequently use the ancak, the type of breaded leaf that is frequently used to give offering to the spirit under specific circumstances. Nevertheless, it has also employed by for food service at Salamatan gathering.
So after completing the salamitan, the participants are given a pack of prepared rice that has been wrapped in a banana leaf, is known as a berkat blessing. Serving the food state previously at the salamatan demonstrates the culture that the Javanese in Malaysia continue to uphold. Okay, this one is some video we call the nasi ambeng. I think same with the Indonesia, right, Prof? But the Yes. sound is not clear. Oke, masanya tinggal 5 menit. Okay, Prof, sikit lagi. Okay, this one. Okay, Okay. I just okay, this one is the what Oh. the food in the wrap in the nasi Hmm. ambang. Oh. This Sedapnya. one. Sedapnya memang sedap, Prof. Saya suka itu suun. This one. They call this one is ikan bilis. In this one is ayam. This one is mi goreng, and this one is rice lah, nasi. Okay, I stop Okay. here. Wow. And then, okay, so we have the jamu also. So the cultural legacy of the Javanese people in Malaysia include traditional remedies as well. So for the jamu, is one of these medications we call the herbal medicine. Consuming jamu is means for the Javanese to tie their identity to that of the Javanese in Malaysia. So jamu is common practice in Java. So Malaysia think of jamu as sort of traditional medicine that belongs to a separate class of herbs that those used in China and India. So jamu originated in Java and began to spread across the archipelago in the 18th century. Bias to 002 claims that the old book like the Serat Centini and the Serat Kauruh, we call the chapter for the jumpy. So which may be found in the Surakarta, provide information of the history of jamu. So this is the history of jamu from Malaysia. They like from Java people. So the medication, the Java and the Malay people come from the same source. Both groups use a lot of medication that come from the same region. So each culture, like Java and Malay, however, has its own ideology and viewpoints toward the use of medicine. So the herbal medicine is a manifestation of Javanese identity in Malaysian society. Every Javanese living in Malaysia is connected to one another through jamu, so which strengthen their sense of identity of Javanese. So jamu serve as a cultural symbol of Javanese people. In this instance, according to Edison image communities, herbal medicine serve as a conduit for feeling of communal identity in creation of the Javanese society in Malaysia. So according to this passage, local culture have absorbed and incorporated herbal adaptation into a shared culture that is based on the principle of all the cultures. So it almost demonstrates how well the Javanese have assimilated into Malay culture. Generally speaking, jamu is this distinctive component of Javanese culture, which has been exported to many places, including Malaysia. So clothing, we have the batik. Okay, I conclude. We use the batik like this one. We use the batik for the woman to wear the sarong, and the Malay to wear the for their clothes, for their shirts. All right. So for the conclusions, so in Malaysia, immigrants from Java have made an effort to blend in. So they have also made an effort to perceive their culture, tradition, and customs. So the Javanese have both absorbed and adapted to the local custom in order to fit
into their new environment. For instance, the Kuda Kepang dance style no longer incorporates sesagens, demonstrating how they have adjusted traditional or behaviors that are seen incompatible with the Islam. So the Javanese, however, continue to practice in and uphold the customs and culture of their ancestral Wow. religion. Okay, so that's all for me. Thank you, Prof. Prof dah cakap tu. Wow. Boleh tepuk tangan. Terima Ini kasih. memang macam famous lecturer dengan dari Aduh, Universiti pening Malacca. kepala, Prof. Terima kasih Tapi banyak, you Prof. tadi kata ada Surakarta, itu adalah kampungnya Pak Jokowi, Presiden Oh, ya Indonesia. kah? Dan kampungnya Encik Tri Wahyudi ini yang you paling Wah, sana nanti nih. nak pergi lah. Ya, Boleh ke sana nanti. ya silakan, silakan. This is there is Allah, there is insyaAllah. my friend from Kediri join with right now. Hello bro, Mas Agung. This is very interesting. Mas Agung ini dia lecturers, dulu dia pernah tinggal dekat UK juga, pernah punya istri orang putih juga. Nanti boleh komen selepas kita second speaker. Kita mau dengar dulu satu song by video for the refreshing first before the second speaker. Indah Gumilang will be to share the song but with the Javanese language. I hope you understand. Wan, api kabare, itu katanya oh ayu gitu ya. Paras. Jadi waras itu sehat. Ayo oke. Let's kita mau dengar Indah share the song by video regarding the Javanese language. For the song, I don't know yet. Hello Indah, are you ready to share right now? Gumilang for the refreshing first before the second speaker sharing. Okay, where are you? Indah Gumilang mana ni? You nak share the refreshing videos? Mana dia? Pergi bilik air kah? Pergi toilet atau macam mana? Indah, tak ada suaranya. Are you ready to share right now? Kemana ini orang? Hello, Pak Indah. Kita kena tunggu you sharing video. Kemana dia pergi ya? Dia dah bagi tahu dekat saya dia lagi ni dia dia senyap je lah. Kita pun pening kepala apa dia buat. Silakan. Suara saya apakah jelas, Prof Reza? Mungkin sangat jelas. Kalau mau sambungkan lagu Didi Kempot dulu pun boleh sebelum sharing. Cek. Suara jelas, Iya. suara saya jelas, Prof Reza? Jelas. Oh ya. Jelas. Ya. Presentasi sekarang, bagaimana? Yes. Ya betul. Mau Oke. presentasi boleh, mau nyanyi Didi Kempot lanjutan pun boleh. Ya. Can you help me to share my presentation? Tadi itu apa namanya? Ya. Bisa dibantu. Saya sekarang pakai device handphone soalnya. Karena di sini Oke. masih mati. Boleh. Mati. Kang Indah, tolong Ya. bantu share dari Atau Mas saya Tri yang tadi coba. sudah. Tidak apa-apa, Mas Indah boleh bantu kok. Itu dia. Atau saya coba. Itu sudah ada di layar kan, ya. Residensi. Oke, ya. Ya, oke. Terima kasih, Prof Reza. Sebentar. Ya, oke. Terima kasih, Prof Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Puan Fazura dan juga Bapak Ibu semuanya, Pak Indah, Mbak share tentang beberapa pengalaman saya ketika ada di Suriname. Jadi sebenarnya yang paling tepat itu not Suriname, tapi Suriname, Prof Reza, karena itu mempunyai
memang mempunyai apa namanya Jadi kita arti menyebutnya tersendiri. Suriname ya. Suriname, ya bukan Oh, Suriname gitu ya. oke, oke, Nah, yang oke. ingin saya share di sini adalah terkait Bagus. dengan beberapa program. Sebenarnya ketika saya di sana, saya mengajar fine art dan bahasa di sana pada masyarakat Jawa dan juga masyarakat yang ada di society yang ada di Suriname khususnya. Oke, next. Mungkin di PDF ini karena PDF file, jadi next langsung masuk aja. Nah, semoga cukup jelas. Mungkin bisa dijadikan satu halaman, bisa Zoom. tidak? Ya di Zoom, Prof. Ida. No, yang slide sebelah kiri ini dihilangkan aja. Yang nah, jadi biar lebih jelas ya. Yang sebelah kiri itu kayak Kang Indah itu ada request Mas Pri. seperti itu. Oke, betul sekali. Ya, oke saya lanjutkan ya. Ini adalah suasana di Komowene di Komowene ini ada di Marienburg yang ada di Suriname. Jadi ini adalah tempat kedatangan orang-orang Jawa pertama kali datang ke Suriname. Jadi orang-orang Jawa pertama kali datang ke Suriname itu pada tahun kedatangan pertama ya di tahun 1890. Nah, disinilah tempat orang Jawa pertama kali datang. Jadi di sini adalah tempat tempat perkebunan tebu sekaligus pabrik gula yang ada di sugar factory yang ada di Suriname. Tapi sekarang di sini sudah tidak dipakai lagi seperti itu. Jadi orang Jawa pertama kali datang ke Suriname itu datang ke distrik Komowene ini di sini ini. Gitu, Prof. Oke, next. Next page. Nah, kuesioner sebenarnya saya itu ingin ini sebenarnya presentasi ini sudah pernah saya sampaikan di satu presentasi gitu ya terkait dengan pengetahuan sedikit tentang di Suriname. Nah pada waktu itu saya tanya beberapa pertanyaan terkait dengan sesuatu hal yang menjadi sesuatu yang menjadi salah kaprah ataupun mungkin yang selama ini dikenal oleh orang Indonesia pada khususnya. Misalkan apakah mungkin bahasa Indonesia dipelajari di banyak negara di Amerika Selatan? Nah, ini misalkan ketika ditanya apakah benar, ragu-ragu atau tidak benar. Nah, ini ternyata ada yang banyak menjawab tidak benar. Karena memang betul bahwa bahasa Indonesia memang tidak banyak dipelajari di Amerika Selatan. Jadi Suriname itu kan letaknya ada di South America, ada di Amerika Selatan gitu ya. Tepatnya lebih dekat dengan negara Brasil karena berbatasan dengan negara Brasil seperti itu. Terus kemudian ada questions yang kedua, Suriname adalah negara di Amerika Selatan dengan banyak etnis Jawa. Kebanyakan banyak yang menjawab itu benar atau betul. Nah ini kemudian langsung saya balas gitu, saya sampaikan bahwa ternyata memang Suriname itu tidak benar bahwa adalah Suriname negara dengan banyak etnis Jawa. Ternyata itu menjadi salah kaprah karena penduduk di Jawa di Suriname cuma tidak lebih dari 15%. Berarti kan cuma minority etnik Javanese etnik di sana. Gitu ya. Jadi tidak benar kalau Suriname diidentikan dengan Javanese people, gitu karena minority di sana Javanese people itu di sana. Karena cuma sekedar 15%, tidak lebih dari 15% orang Jawa yang ada di Suriname. Terus kemudian apakah Anda berani datang ke Suriname dengan berkemampuan bahasa Indonesia dan Jawa? Ada orang yang berani bilang berani dan benar gitu ya. Ternyata keliru karena mayoritas orang Suriname itu menggunakan bahasa Belanda sebagai alat komunikasinya. Dan kedua, menggunakan bahasa Sanantongo atau Taki-Taki pada prinsipnya. Itu adalah bahasa mix African people yang dimix dengan berbagai macam bahasa seperti itu. Terus kemudian seni rupa dan budaya dapat modal utama diplomasi negara. Ada yang jawab betul karena memang fine art atau art itu memang bisa menjadi soft diplomasi untuk suatu negara memperkenalkan kebudayaannya. Terus kemudian
Saya sepakat bahwa untuk menjadi salah satu agen diplomasi negara harus mempunyai kemampuan dan kepekaan di bidang seni. Nah, ternyata memang betul bahwa kalau kita jadi diplomat di suatu negara itu ternyata sangat penting sekali kalau kita sedikit banyak juga menguasai seni untuk media diplomasi kita. Jadi tidak cuma persoalan politik, tapi seni pun juga bisa menjadi media untuk kita menyampaikan sarana diplomasi antar negara seperti itu. Ya. Nah, oke, next langsung saja. Next page. Langsung negara Suriname itu, oke. Next page. Nah, paling enggak di sini ada 4 yang ingin saya sampaikan, tapi nanti terlalu panjang, nanti bisa diingatkan, Prof. Reza, kalau yang saya sampaikan terlalu panjang, Prof. Reza. Iya. Oke, introduction dulu. Next page. Oke, ini adalah sahabat saya ketika saya ada di Suriname. Mereka ini semuanya adalah army atau tentara. Mereka mau belajar tentang fine art ketika saya ada di Suriname. Oke, next page. Ya. Nah, ini adalah saya ingin memperkenalkan sedikit yang namanya Suriname itu apa. Jadi Suriname itu dulu adalah negara yang bernama Guyana Belanda, adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang dulu juga bekas jajahan Belanda atau Dutch kolonial yang berbatasan dengan French Guyana di sisi timur dan Guyana Inggris. Inggris Guyana di sebelah barat. Jadi di sana itu negara-negara Guyana, kalau dulu Suriname namanya Dutch Guyana, terus kemudian itu berbatasan dengan French Guyana dan British Guyana. Jadi masing-masing Guyana ini mempunyai bahasa-bahasa yang berbeda, Prof. Reza. Jadi kalau Dutch Guyana atau Suriname itu pakai bahasa Belanda, French Guyana itu memakai bahasa Perancis, dan British Guyana itu memakai bahasa Inggris. Jadi bisa dibayangkan mereka bersebelahan dengan negara-negara yang menggunakan berbagai macam bahasa Perancis, bahasa Inggris, belum lagi bahasa Brasil, belum lagi bahasa di Amerika Latin ya, bahasa-bahasa yang memang orang-orang lokal seperti itu. Jadi multi etnik, multi bahasa kalau di South America itu. Gitu. Paramaribo adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Suriname. Jadi ibu kotanya itu kan Paramaribo, gitu ya. Paramaribo ini berasal dari 2 kata, para yaitu sungai dan juga maribo atau penduduk atau pemukiman dari bahasa Tupi Guarani, gitu. Nah, kota Paramaribo ini menjadi salah satu kota terpenting di Suriname karena menjadi capital city, tempat pemerintah negara juga, semuanya terpusat di Paramaribo ini, gitu ya. Oke, next page. Nah, kita bisa melihat dari website yang waktu itu saya lihat di website KBRI di Paramaribo. Jadi kita bisa melihat bahwa komposisi penduduk Suriname tanggal 8 April 2021 itu totalnya ada mencapai 572.991. Nah, itu komposisi agama yang dianut pun adalah cukup banyak. Hindu 27,4%, Hindunya Hindu India ya, karena di sana kebanyakan juga warga dari India ternyata sangat banyak sekali di Suriname. Protestan agamanya 25%, Katolik Roma 22%, Islam 19,6%, dan Jews atau Yahudi, dan juga aliran kepercayaan agama yang lainnya yang juga diakui oleh negara, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa etnik atau suku yang ada di Suriname. Itu suku Indian. Indian itu adalah Amerika Indian ya. Kalau kita di Indonesia menyebutnya orang Indian, Prof. Reza. Jadi orang yang memang asli orang Amerika ya Selatan ya, bukan Indian, not India, tapi Indians. Itu Amerindians. Itu 27%, gitu ya. Terus kemudian
Afro-Suriname. Afro-Suriname itu keturunan Afrika itu 37%, Creoles 15%, ada etnik Maroons juga. Jadi etnik Afrika yang datang ke Suriname pertama itu berasal dari suku Creole. Akan tetapi ketika orang-orang Afrika yang hadir, yang datang ke Suriname, kemudian mereka mix dengan berbagai macam suku yang lain, mereka akhirnya membuat suku sendiri yang bernama suku Maroons. Nah, suku Maroon ini ada 21,7%. Jadi suku Maroons ini mix dari orang Afrika dan segala macam etnis lainnya, gitu. Dan kita bisa melihat Javanese cuma 14%, gitu ya. Amerindians 3,7%, terus kemudian termasuk bangsa kulit putih dan lainnya cuma 1-2%, seperti itu. Jadi kita bisa melihat Javanese people ini, saya fokusnya coba ke Javanese people ya, itu cuma 14%. Jadi kalau cuma 14% kan bisa dikatakan orang Jawa tidak jadi majority di sana, tapi minority gitu loh. Nah, ini yang harus saya jadikan apa namanya, pembenaran, jangan sampai salah kaprah lagi bahwa Suriname lebih banyak Javanese people di situ, gitu ya. Oke, next page, Prof. Ya, Gumilang, next. Next. Ya. Nah, ini adalah beberapa foto dokumentasi yang ada di Suriname tadi, mungkin beberapa foto ya. Ini adalah masjid dan juga gereja sinagog. Jadi gereja umat Jews atau Yahudi dan juga umat Muslim itu bersebelahan persis. Tapi mereka di sana tidak ada konflik sama sekali. Saya tidak bisa membayangkan kalau ini ada di Indonesia. Sedangkan kehadiran orang Jews itu masih ada sedikit problem kan kalau di Indonesia seperti itu. Tapi di sana alhamdulillah juga cukup aman, tidak pernah ada problem gitu ya. Oke, next page. Nah, ini fotonya. Nah, jadi gereja dan sinagog dan masjid itu berdiri bersebelahan juga tidak ada masalah sama sekali. Dan ini adalah salah satu contoh keberagaman toleransi beragama di Suriname seperti itu. Oke, next page. Nah, etnis dan bahasa Suriname nanti akan saya coba singkat saja karena ini sebenarnya panjang sekali kalau saya mau presentasi. Nah, ini adalah beberapa foto dari dokumentasi orang-orang di Suriname yang mana kalau kita melihat di situ hampir tidak ada, sangat sedikit sekali yang namanya orang Jawa. Jadi mungkin yang sama seperti orang Jawa itu kalau kita melihat orang Amerika Selatan kan memang mempunyai warna kulit yang coklat gitu. Orang-orang Indian, Amerindian itu hampir sama seperti kita, Prof. Reza. Jadi kulitnya juga bukan kulit putih gitu ya, kulit coklat gitu. Persis sama seperti orang Asia pada umumnya lah, seperti itu. Oke, next page. Nah, mungkin next page saja. Ini beberapa pengantar. Next page. Ya, ini sudah saya sampaikan juga tadi beberapa bahasa. Nah, kalau misalkan ngomong bahasa, itu di Suriname itu ternyata juga sangat kompleks sekali, Prof. Reza. Kita bisa melihat bahasa-bahasa yang juga digunakan di Suriname itu ternyata sangat banyak sekali. Mereka menggunakan bahasa Inggris. Hampir semua, almost people in Suriname itu bisa berbahasa Inggris dengan baik. Walaupun mereka hanya lulusan apa namanya, SMP itu kita kalau di Indonesia mungkin lulusan high school ya. High school itu ketika lulus belum kuliah itu mereka sudah bisa berbahasa Inggris dengan lancar karena memang setiap hari mereka dididik untuk juga bisa berkompetisi karena mereka berada di benua Amerika kan, benua Amerika yang mana orang-orang harus mampu berkompetisi dengan menggunakan bahasa Inggris. Makanya orang Suriname itu hampir 90% pasti bisa berbahasa Inggris. Mereka juga bisa berbahasa Portugis, walaupun cuma sedikit, bahasa Perancis juga,
beberapa bahasa Jerman juga dipakai, bahasa Spanyol, Spanish jelas. Spanish ini banyak digunakan oleh orang-orang di South America, ya, Spanish atau bahasa Spanyol. Terus kemudian yang paling banyak adalah bahasa Belanda. Jadi di bahasa Belanda itu menjadi bahasa negara yang memang menjadi bahasa utama digunakan di Suriname. Orang Suriname setiap hari pasti menggunakan bahasa Belanda untuk berkomunikasi setiap hari, seperti itu. Oke, next page. Nah, ini adalah beberapa foto dokumentasi orang-orang ketika datang ke waktu itu ada acara hari kedatangan orang-orang bahasa Jawa, orang-orang Jawa. Jadi mereka itu setiap tanggal 9 Agustus, orang-orang di Suriname selalu memperingati the day of Japanese people, the day of Wong Jowo. Mereka menyebutnya the day of Wong Jowo Suriname. Jadi tanggal 9 Agustus mereka selalu merayakan itu di beberapa tempat di kedatangan pertama kali orang-orang Jawa di Suriname. Nah, ini suasana pada waktu itu tanggal 9 Agustus di New Amsterdam, seperti itu. Walaupun mereka mungkin sukunya juga berasal dari suku Marun, suku Kreol, tapi mereka tetap jadi satu dengan orang-orang Jawa merayakan bersama, gitu ya. Oke, next page. Nah, ini saya ingin menyinggung bahwa ternyata kursus bahasa Indonesia di Suriname itu menjadi salah satu aktivitas kursus yang satu-satunya ada di South America. Kalau kita menyebut South America itu kan sangat banyak sekali negaranya ya. Nah, ini termasuk di Suriname ini menjadi salah satu tempat kursus pelatihan bahasa Indonesia. Jadi di sana orang-orang dari Suriname keturunan Jawa terutama yang juga belajar bahasa Indonesia yang diajari oleh para diplomat itu akhirnya membuka kursus-kursus tentang bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, gitu ya. Jadi ada 2 kursus bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, walaupun akhirnya yang lebih banyak ikut itu orang Jawa, tetapi ternyata juga orang-orang yang dari etnik yang lain atau suku yang lain ternyata juga banyak sekali yang tertarik. Nah, ini pada waktu itu di Indonesian Embassy itu membuka program kursus bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, next page. Nah, ini saya singgung sedikit terkait dengan kursus bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu ternyata juga diajarkan di Suriname itu startnya tahun 1987. Jadi sudah cukup lama sebenarnya. Jadi mereka orang-orang Jawa ini kan ketika diplomat, ketika KBRI dibuat pertama kali di Suriname, mereka kan selalu ada keinginan untuk bisa datang ke Indonesia. Jadi obsesi orang Jawa di Suriname itu ada 2 obsesinya yang terbesar. Satu, sebelum mereka meninggal, mereka ingin datang ke Indonesia, ke 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 Javanis, ke Pulau Jawa terutama. Mereka menyebutnya ke bangsa Jawa, bangsa Jawa. Jadi mereka kepingin sekali ingin datang ke Jawa sebelum mereka meninggal. Makanya itu yang salah satu yang memotivasi mereka untuk bisa belajar bahasa Indonesia ketika program itu dibuka di KBRI Paramaribo. Mereka Muslim, mereka ingin jelas pergi ke Mekah. Ya. Nanti akan saya coba singgung sedikit yang paling unik dari Islam di Suriname, gitu ya. Jadi ada 2 obsesi orang Suriname itu, yang mana kalau mereka Muslim, mereka ingin bisa datang ke Mekah, naik haji. Kedua, kalau mereka Javanese people, mereka ingin sekali datang ke Jawa sebelum mereka meninggal. Nah, itu adalah obsesi terbesar orang-orang Jawa yang ada di Suriname, gitu ya. Oke, next page. Nah, mungkin ini adalah beberapa konsep sistem pembelajaran kursus bahasa Indonesia yang mana pada waktu itu saya mengajar juga di bahasa Indonesia. Jadi sistem pembelajaran kursus bahasa Indonesia itu di sana pertama kali ada kelas pemula. Kalau kelas pemula ini karena mereka juga
berbahasanya juga dengan menggunakan bahasa Belanda, makanya mereka di awal-awal itu kita pengantarnya juga menggunakan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa pun ternyata orang Suriname itu tidak semuanya sudah mengerti bahasa Jawa. Jadi anak-anak muda, young people yang berumur 30 tahun ke bawah itu sekarang sudah hampir semuanya tidak bisa berbahasa Jawa. Tapi kalau orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas itu masih bisa berbahasa Jawa, masih masih dapat berbahasa Jawa, itu pun juga cuman setengah-setengah ya. Mereka tidak banyak yang bisa berbahasa Jawa. Makanya ketika ada kursus seperti ini mereka sangat antusias sekali, mereka sekaligus belajar bahasa Indonesia dan juga belajar bahasa Jawa. Makanya startnya kalau untuk bahasa Indonesia itu kita startnya dari kelas pemula terlebih dahulu. Ini untuk bahasa Indonesia ya, karena ada 2 kursus kalau di Indonesian Embassy itu, ada eee, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Oke, next. Ada kelas pemula, terus kemudian ada juga kelas lanjutan. Nah, ini adalah orang-orang yang belajar bahasa Indonesia di eee, Indonesian Embassy gitu ya. Di KBRI, kita menyebutnya di KBRI di Paramaribo, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo. Paling tidak seperti ini suasananya. Jadi tidak seperti di Amerika, tapi sama seperti kita di suasana di Indonesia seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian ada juga kelas lanjutan. Setelah tadi ada kelas pemula, ada kelas lanjutan, dan mereka ada yang namanya Ikatan Alumni Kursus Bahasa Indonesia. Jadi kalau Ikatan Alumni Kursus Bahasa Indonesia ini adalah orang-orang yang sudah lulus belajar bahasa Indonesia, kemudian mereka ikut Ikatan Alumni ini juga untuk belajar bagaimana mengaplikasikan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang beberapa pembelajaran tentang bahasa Indonesia di Suriname, seperti itu. Ya. Oke, next. Next juga lagi. Nah, ini adalah beberapa suasana bagaimana kursus bahasa Indonesia itu apa namanya, dilakukan gitu ya. Di orang Jawa itu di mana-mana yang paling menarik adalah mereka punya kebiasaan untuk membuat sebuah lotre atau undian seperti itu. Itu paling tidak juga dijadikan sesuatu yang hiburan saja ya di tengah kegiatan kursus gitu. Mereka pakai uang diundi di lotre, kalau dapat mereka akan dapat snack seperti itu. Ini salah satu kebiasaannya orang-orang Jawa. Oke, next. Taweran. Ya. Nah, ini beberapa suasana-suasana ketika ada apa namanya, promosi bahasa Indonesia di kegiatannya waktu itu ada di Sana Budaya. Oke, next. Next. Udah. Nah, ini adalah suasana-suasana kalau kegiatan belajar bahasa ujian bahasa Indonesia itu seperti ini. Jadi orang-orang Jawa Suriname itu ternyata juga cukup antusias untuk bisa belajar bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Paling tidak suasananya seperti ini. Oke, next. Nah, oke, sekilas yang ingin saya sampaikan tadi, misalkan saya menyinggung terkait dengan apa namanya, orang Suriname yang punya keinginan. Jadi yang unik dari orang Islam di Suriname ini, mereka beribadahnya atau sholatnya itu dengan menggunakan 2 kiblat, Prof. Reza. Jadi satu dengan yang menghadap, kalau kita dari Indonesia, dari Malaysia itu kan kita menghadap ke barat ya, menghadap ke west, jadi ke west menuju ke Mekah kan jaraknya kan menghadap ke barat.
Tapi kalau dari Suriname kan kalau Hmm. kita tarik garis itu kan seharusnya menghadap ke timur, ya, atau menghadap ke Timur. east, jadi menghadap ke Mekah itu menghadap ke Hmm. timur. Akan tetapi ada dua pendapat bagi orang Islam Jawa di Suriname itu, mereka bisa menggunakan, ada yang masih menggunakan kiblat menghadap ke barat, tapi juga ada yang menggunakan kiblat menghadap ke timur. Yang paling benar sebenarnya juga Hmm. menghadap ke timur, karena kalau dari South America arah kiblat Mekahnya di sana itu kan Hmm. menghadap ke timur, bukan ke barat. Kalau ke barat kan dari Indonesia ataupun Ya, dari Malaysia kan menghadap ke seperti barat ya. kita menyebut Middle East itu kan kalau dari Amerika, Ya, tapi kalau di kita kan bukan Middle East, ya, Middle West betul. misalnya. Ya. Nah, ini yang saya kerjakan pada waktu itu ketika mengajar di Direktorat Kultur. Jadi kalau di Direktorat Hmm. Kultur itu di negaranya sendiri memang di pusat kotanya di Paramaribo itu, pada waktu itu saya mengajar wood carving, mengajar seni ukir wood carving di sana. Jadi mayoritas masyarakatnya juga lebih kompleks sekali. Di sini kita bisa melihat beberapa foto dokumentasinya memang bahkan sama sekali nggak ada orang Jawa, gitu ya. Nggak ada orang Jawa di Hmm. pusat kotanya di Paramaribo. Jadi waktu itu saya mengajar Nah, khusus wood carving di sana. Nah, baru ketika kita ada di Sana Budaya, oke, next page. Nah, ini kita berada di Sana Budaya. Sana Budaya itu adalah tempat perkumpulan orang-orang Jawa untuk menjaga kebudayaannya. Jadi Sana Budaya itu kalau orang hmm. menyebutnya juga VHJI. VHJI itu singkatannya Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie. Jadi pakai bahasa Belanda. Jadi tempat Hmm. perkumpulan Hmm. orang-orang Jawa untuk mengenang orang-orang imigrasi yang dulu pertama kali datang ke Suriname. Mereka membuat satu lembaga yang bernama Sana Budaya. Disitulah tempat orang-orang bisa belajar berbagai macam Japanese culture, seperti wayang, menari, eh, belajar gamelan, dan pada waktu itu saya ke sana mengajar wood carving di Sana Budaya itu. Hmm. Ya. Nah, ini Oke. beberapa suasana ketika saya mengajar orang Jawa, walaupun ada orang Jawa, tapi juga banyak juga yang not Javanese people ikut ikut belajar juga di Hmm. situ. Gitu. Oke, Hmm. next page. Right. Nah, nah ini adalah beberapa pameran Indofair. Jadi di Suriname itu tiap tahun Indonesian Indonesia Embassy itu selalu membuat Hmm. pameran yang bernama Indofair. Jadi satu-satunya pameran produk Hmm. art and craft yang mana itu bisa dipakai termasuk jadi sarana promosi orang Indonesia untuk mengenal produk-produk Indonesia di Suriname. Jadi mereka setiap tahun pasti juga membuat satu KBRI selalu membuat Indofair ini untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Suriname. Nah, di situ ternyata juga banyak sekali orang-orang Hmm. antusias, orang Jawa terutama ya, yang banyak sekali berkumpul, berkegiatan, beraktiviti di sana, mengenal budaya Jawa, gitu ya. Hmm. Hmm. Oke, next. Ya, oke, next lagi. Oke. Ya, saya pikir itu ya, Prof. Reza. Jadi Ya. yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa orang Jawa itu pertama kali datang ke Suriname itu ada dua aspek gitu ya. Satu, bahwa memang orang Jawa yang datang ke Suriname itu dia adalah sebagai seorang imigran yang memang bekerja di Hmm. perkebunan-perkebunan yang ada di Suriname. Tempat-tempat perkebunan yang mereka pakai untuk Hmm. bekerja itu kan ada dua, yaitu sugar factory, pabrik gula, dan juga pabrik kopi, seperti itu. Jadi industri-industri seperti di Hmm. Hmm. tanah jajahan Hindia Belanda kan pasti ada tebu ya, ada tanaman tebu, tanaman kopi gitu ya. Sehingga akhirnya mereka Hmm. didatangkan ke sana untuk bekerja pada prinsipnya. Karena kita melihat dari story
pada tahun 1890-an itu kan awal yang namanya aturan kebijakan kolonial itu kan sudah menghapus dari konsep kolonialisme yang ada di dunia. Nah, pada waktu itu Belanda juga ternyata cukup mengadopsi kebijakan itu sehingga akhirnya banyak budak-budak dari Amerika itu yang memang sudah dilepaskan sehingga perusahaan-perusahaan gula, perusahaan-perusahaan tebu, perusahaan-perusahaan kopi itu kan sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Sehingga mau tidak mau mereka harus mempekerjakan orang dengan dibayar secara penuh. Makanya mereka orang-orang Belanda ini mendatangkan orang-orang Hindia Belanda pada waktu itu belum ada Indonesia untuk bisa bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda gitu ya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa orang Jawa Suriname itu didatangkan ke Suriname. Jadi ada dua kemungkinan. Satu memang mereka memang menjadi imigran datang ke Suriname sehingga mereka bekerja. Akhirnya setelah bekerja sekian tahun mereka punya cukup uang, terus kemudian juga diberikan tanah sehingga mereka bisa betah dan akhirnya tinggal di sana. Tapi ada satu teori juga yang mengatakan bahwa ada yang memang dipaksa bekerja untuk bisa datang ke Suriname itu mereka dijadikan budak juga ada karena orang Suriname, orang Jawa Suriname itu ketika saya tanya kenapa dulu orang Jawa pertama kali bisa datang ke Suriname itu alasannya apa? Mereka selalu mengatakan bahwa mereka ditipu oleh werek. Banyak yang mengatakan seperti itu. Werek itu adalah salah satu mandor istilahnya ya. Jadi orang-orang di Hindia Belanda yang kerjaannya sebagai seorang mandor lah. Mandor itu apa ya? Lebih kepada bahasa Malaysianya apa ya? Mandor itu. Mandor ya. Sama kayak. Mandor itu kepala daripada sejumlah orang yang bekerja kan. Ya. Nah, banyak juga orang Jawa yang merasa ditipu oleh orang-orang werek ini sehingga mereka didatangkan ke Suriname. Tapi yang lebih menguatkan adalah bahwa mereka orang Jawa kebanyakan ketika datang ke Suriname itu startnya mereka sebagai imigran yang memang didatangkan oleh Belanda walaupun selama proses mereka pertama kali datang ke Suriname itu kan pada tahun 1890 kan mereka menggunakan kapal. Pada waktu itu belum ada pesawat ya. Jadi mereka disampaikan bahwa akan cepat datang ke Suriname, ternyata setelah mereka naik kapal SS saya lupa namanya kapalnya, tapi proses dari Pulau Jawa ke Suriname itu perjalanannya memakan waktu 2 bulan. Jadi bisa dibayangkan orang 2 bulan di kapal pada tahun 1890. Makanan sangat sedikit, minum sedikit, semuanya serba kekurangan sehingga akhirnya banyak orang yang tidak betah gitu ya. Banyak yang meninggal di perjalanan. Kalau mereka mati di jalan ya sudah dibuang ke laut gitu ya. Sehingga prosesnya memang betul-betul sangat sangat menyakitkan gitu ya, prosesnya sangat memprihatinkan sekali untuk bisa datang ke Suriname. Itulah yang akhirnya menjadi sebuah teori dasar bahwa orang Jawa yang datang ke Suriname itu dibohongi oleh Dutch kolonial gitu ya. Pikirannya tinggal di Suriname itu enak, ternyata untuk datang di tahun-tahun itu sangat-sangat susah sekali. Naik kapal aja sampai 2 bulan baru sampai ke Suriname. Nah, itulah baik. Tapi beberapa itu lebih baik daripada orang Rohingya sekarang yang tidak diakui apa ke sana ke sini gitu ya. Jadi Suriname itu adalah Dutch Guyana ya. Dutch Guyana. Dutch Guyana, Dutch West Guyana. Indies. Oke, ini beberapa pertanyaan sudah masuk di email saya untuk Puan Pak Lula maupun untuk Pak Tri. Tapi saya mau undang Mas Agung dari Kediri. Beliau ini pernah jumpa dengan saya
kami pernah ngobrol dalam mobil waktu menjemput di airport di Surabaya. Beliau pernah beristrikan orang seberang. Mungkin ada pengalaman cross culture, mungkin 5-10 menit. Mas Agung mau sharing, silakan di Okay, thank you very much, unmute. Reza. Yeah. Okay, then Ah. actually it's a bit shocking because a bit sudden. Yeah, Anyway, yeah. I would You like can. I would like to share about from both of you relate with culture here. When we are talking about culture, there are two things that we have to know. That's about surface culture, or people sometimes say seen culture, or deep culture, or unseen culture. I think it's very easy to adapt with seen culture, but most of the problem that I have in England is not the language or the clothes or the weather, but it's about the value. That is, we call it a culture. That is caused, like what we said, is misunderstanding. So I'm asking about the same thing with Zarah Zura about the deep culture over there between Javanese and Malay people over there. I'm sure that there is a misunderstanding usually when relate with food. That is no problem, but relate with value. Can you tell us or share about the misunderstanding that usually occur in the society between Malay and Javanese? That is what I would like to know. And also for Pak Tri, I do agree that the arts can be the media of culturalizations or introducing our culture. Because I also use wayang golek and wayang kulit in England for teaching bahasa Indonesia over there. And that is very interesting. But most of the question is not related with the language itself, but still though relate with the value. For example, when I'm teaching using wooden puppet, that is there are two sides, right? Bad side and a good side. Why the bad side? Usually the face is all, most of them are red, a bit aggressive face, that kind of things. and my knowledge about wayang kulit and the character of each character in wayang golek or wayang kulit is not that good because my background is not really art. So sometimes I have to read first why the character on the face, there's the color, that kind of things really. But anyway, that, definitely I agree with Zarah Fazura as well, and also Pak Tri. I think that is very good. That is based on my experience when teaching Bahasa Indonesia in England. So, yeah. Okay, that's what I'm going to say. Maybe if you have question that you want certain thing, that is, yeah, because it's a culture is a big thing. We can talk hours and hours and never finish really. Yeah. Okay. Okay. Thank you, Mas Agung, for you sharing experience. Yeah. In Zoom right now there is Dr. Susi Marni from Batam, tetangganya Singapura. Ibu Susi ini ada kawan baru lagi dari Malaka, juga dari Kediri, Mas Agung. Ibu Susi ini owner of Nagoya University in Batam. Bu Susi boleh kenalan sebelum masuk pertanyaan. Nanti ada Ibu Nelly juga dari STE Jakarta. Baik, terima Bu kasih Susi, Pak Reza. Ya, Pak Agung, Bu Fauzia. Ya, maaf saya telat tadi, baru lihat, baru masuk ini. Luar biasa, tadi saya sempat ikut sedikit Pak Reza. Ini sharing yang bagus ya di siang Sabtu ini. Itu saja, mohon maaf saya tadi agak kurang ini fokus. Terima kasih Prof. Nanti Reza. kapan-kapan Puan Fazura, Pak Tri, Mas Agung kita ajak ke Batam ya. Why not? Ya. Terima kasih. Ibu Dr. Susi ini owner dari Nagoya University. Jadi dia dulunya ada college university dan ada academy, terus dia join menjadi satu university baru namanya Nagoya University Indonesia. Jadi Puan Zahura, Nagoya bukan dekat Jepun aja adanya, dekat Batam pun ada. Right?
Oke, Ibu Nelly juga ada dari Jakarta, College University of Economics. Bu Nelly mau say hello? Mungkin Ibu pernah pengalaman apa ini orang ekonomi, pengalaman culture-nya apa ya? Kang Indah, apa Ibu Nelly mau komen atau bagaimana? Karena beliau dari tadi join dengan kita. Kita kalau Ibu Nelly mungkin dalam keadaan tidak bisa buka sound dan videonya, enggak apa-apa. Kita masuk pertanyaan. Oke, Puan Fazura, ini ada 2 question yang saya ambil untuk dibacakan dalam email. Satu dari Farhan. Dia kata macam ini, interesting sharing Puan Fazura, I get the new experience from you. Okay. I know cross culture very important to introduce another culture in the world. But I am still worried if stay in the another country. What the biggest barrier to cross culture and challenges? Itu satu pertanyaan daripada Farhan. Kemudian ini yang kedua dari Dimas. In Malaysia, dominant ethnic Malay, Chinese, and India. In Indonesia, there is a Chinese people, but not dominant, and India more or less. Majority more Melayu Indonesians, Bumiputra. My friend informed me regarding in Malaysia, there is quote unquote not comfortable of cross culture between Malay, Chinese, and Indian people. Is that a political issue only, or this is true indeed? Tulisannya itu tak salah nanti jawabnya macam mana, karena memang ada selalu isu macam itu. Oke, kemudian untuk Pak Tri, ini dari Yani, sangat menarik Pak Tri tentang suku Jawa di Suriname. Saya baru tahu begitu luasnya pengalaman orang Jawa di sana. Tadi Pak Tri menyampaikan bahwa masyarakat Jawa sudah berada di Suriname dari tahun 1890, itu berarti sudah 133 tahun. Sebagai penduduk yang 15% saja tadi Bapak menyampaikan, bagaimana suku Jawa dapat mempertahankan budaya dan bahasanya di sana. Adakah pemerintah Indonesia juga membuat program khusus dengan pemerintah Suriname? Nah, tadi sebagian sudah kita lihat ya, ada program bahasa, tapi mungkin ada yang lain. Kemudian dari Arni, saya baru tahu kalau suku Jawa ternyata cuma minoritas di Suriname. Tadi disebut sekitar 15% atau 80 ribuan warga Jawa. Namun saya juga tahu ada 5 orang bisa menjadi menteri di sana. Bagaimana kan menterinya salah satu menteri dalam negeri lagi. Saya browsing di internet, ada 5 orang. Bagaimana sistem politik dan pemerintahan di Suriname sehingga mereka bisa menjadi menteri bahkan sampai 5 orang ya. Oke, Puan dululah jawab dalam masa 3-4-5 menit. Okey, baik Prof. Saya explain, saya beri penerangan dalam bahasa Melayu ya. Boleh ya Prof? Good. Boleh. Okay. Alhamdulillah. Okey, berkaitan dengan soalan pertama, nilai. Nilai yang dikemukakan oleh Bapa Agung, iaitu bagaimana miscommunications about nilai lah. Nilai or value antara Melayu dengan masyarakat Jawa. So
sebenarnya begini konsepnya. Okay, bila nilai tu kalau antara sesuatu bangsa tu saling menghormati, respect each other. So the miscommunication, respect, tidak, orang kata saling menghormati tu perlu ada. Apa yang mereka, even though saya sendiri di kawasan rumah saya, Bapak Agung ya, kita sentiasa hormat jiran berbagai bangsa, tak ada masalah. Because we understand, we have to carry unseen. Unseen means that the value that we bring along our culture to the other ethnic. Itu tak ada masalah di Malaysia. First, we kena, pertama sekali value tu hendaklah kita maklumkan dengan jelas. Beritahu kepada sesiapa, kepada etnik lain, apakah yang boleh dan tak boleh dalam budaya kita. Itu saja. Dan bila they come along, they sit with us, okay, dia masuk dalam masyarakat Melayu, ataupun masyarakat Melayu masuk masyarakat Jawa, they understand. Because Jawa and Malay similarity is the same culture. Lebih kurang. Jadi tak ada masalah miscommunication. Even though kalau mereka ada miscommunication sebab dia hanya ada satu agama iaitu agama Islam. So agama Islam inilah yang menyebabkan mereka bersatu padu dan mengurangkan salah faham antara satu etnik dengan etnik yang lain. Answer your question tak, Bapak Agung? Ya. Okay, the second question. Okay. The big challenges, okay, antara di Malaysia, sama juga, kebanyakan kita masyarakat Melayu lah, saya beritahu, masyarakat Melayu, daripada rumpun Melayu, kita banyak buat assumption, okay, kita banyak buat andaian. Tapi kita tak kenal orang tu, kita buat andaian. Once kita fikir masyarakat tu masyarakat Jawa ataupun dia punya budaya dan sebagainya, kita tak masuk dalam masyarakat tu, kita dah fikir yang buruk dulu. Tak boleh. Jadi kita kena hormat masyarakat, apa jua masyarakat di dunia ni kita kena hormat dulu. And then we can get along untuk menerima apa jua budaya daripada masyarakat lain ke dalam budaya kita. First, our value, akal budi orang Melayu tu jangan ketepikan. Saling menghormati. Itu nilai jati diri. Yang sekarang ni semakin kurang dalam generasi masyarakat, generasi muda hari inilah. And then, yang soalan ketiga. Dominan antara, tak ada dominan. Di Malaysia ni tak ada dominan. Bangsa Melayu, Cina, India hidup harmoni. Yang hanya mengkucak-kacirkan ataupun misconception ataupun yang keluar berita di media sosial is all about the politik. Tapi saya di kawasan rumah saya ada Cina, India dan Melayu hidup dalam harmoni. Tak ada masalah. Even though tahun baru Cina dia orang pasang itu mercun kan, bising dengan tarian naga, kita orang acceptable. Tak ada gaduh-gaduh. Kongsi pacai. Kongsi pacai. Even though India, walaupun kita kalau dulu diorang kata kalau azan, orang Cina di Melaka, especially lah, ada banners rumah mereka berdekatan dengan masjid. Azan dia kata bising, kalau Singapura kan tak boleh dengar azan apa semua, dia kata mengganggu kan. But Malaysia mereka terima dengan hati terbuka. Tak ada masalah, tak ada gaduh-gaduh Prof. Tak ada. Yang itu hanya konseptual, mungkin prejudis daripada perspektif negatif daripada wartawan yang beri tanggapan negatif kepada masyarakat luar antarabangsa terhadap etnik yang berbilang bangsa di Malaysia. Kita orang hidup harmoni. Tak ada masalah. InsyaAllah. Itu saja jawapan saya, Prof. Kongsi pacai. Jadi kemarin dapat kuih keranjang. Dia bagi kita limau, even though kalau ada jiran saya, anak dia kahwin Cina, tapi dia faham kita, dia akan buat pasang kemah, jemput semua jiran-jiran Melayu dan dia akan ambil caterer Melayu. So tak ada masalah Prof. Dia faham culture kita Melayu, kalau India pun sama Prof. Kalau di kampung Pak Tri ni, orang China boleh cakap Jawa lagi elok. Ya. Kalau Cina di Kelantan boleh cakap Jawa.
Kalau Cina di Kelantan atau Terengganu, diorang boleh berbahasa Kelantan dan Terengganu. Tak ada masalah, Prof. Ya, Cuma kita Kalau ni selalu dengar dekat Facebook, dekat media sosial, dimomok-momokkan dengan negatif, seorang jadi takut. Padahal tak ada. betul. Jadi kalau Puan datang ke Surakarta, Kampung Pak Tri itu, kalau dengar orang China cakap Jawa, kita terpening kepala. Bagaimana dia lebih pandai daripada karena cross culture-nya sudah begitulah kan. Oke, Pak Tri, Betul. 2 pertanyaan tadi Terima kasih, boleh Prof. dijawab. Ya, thank you. Ya. Oke, Prof. Ya. Reza. Pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan bagaimana orang Jawa, apa tadi coba? Prof. Reza, saya agak Mempertahankan lupa. budaya dan bahasanya, padahal mereka kan sudah 133 tahun ya. 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 Betul sekali. Jadi tahun ini mereka sudah 100 tahun lebih ya datang ke Suriname. 133 tahun ya, 100 lebih tahun lebih mereka hidup dan tinggal di Suriname. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang Jawa di Suriname itu sayangnya memang selalu berusaha untuk mempertahankan budayanya, walaupun memang mereka sangat terbatas sekali ya bagaimana mereka bisa mempertahankan itu. Akhirnya saya pernah menulis di sebuah jurnal bagaimana orang Jawa itu mempertahankan tradisinya. Ya akhirnya budaya Jawa yang ada di Suriname itu kita sebut budaya Jawa yang memang sudah hybrid seperti itu. Apakah suara saya jelas-jelas? Jelas ya? Ya. Kita bisa melihat hybrid. Ya, kita dari sudut pandang saya ataupun mungkin ketika saya sharing dengan teman-teman, kalau kita ingin melihat budaya Jawa di Suriname itu jangan kita samakan budaya yang ada di Jawa persis gitu ya. Karena memang mereka akhirnya menguri-uri atau mempertahankan tradisi budaya Jawa mereka itu sesuai dengan apa yang mereka ingat pada prinsipnya. Itu awal. Makanya ketika mereka menabuh sebuah gamelan, ya konsepnya tidak bisa sama dengan gamelan yang ada di Jawa. Kalau gamelan di Jawa itu kita menabuh gamelan dengan menggunakan kuningan, berbahan kuningan ya, berbahan kuningan ataupun mungkin perunggu. Kalau di Suriname mereka cuma menggunakan kaleng-kaleng bekas yang mana mereka dapatkan di lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka modifikasi sehingga menjadi sebuah gamelan yang memang mereka bisa mainkan seperti itu. Akan tetapi semenjak ada website, ada YouTube dan lain sebagainya, orang-orang Jawa akhirnya sudah mulai bisa belajar bagaimana kebudayaan yang ada di Jawa, sehingga mereka betul-betul menduplikasinya dari sarana-sarana informasi itu, gitu, Prof. Gitu. Jadi dengan segala macam keterbatasan infrastruktur, akhirnya mereka juga memang masih berusaha untuk mempertahankan itu. Tapi kita tidak bisa melihat bahwa budaya Jawa yang ada di Suriname itu persis seperti yang ada di Indonesia. Ada sedikit perbedaan pasti, karena jarak antara Amerika Selatan dan Indonesia yang memang kalau kita naik pesawat itu perjalanannya 2 hari 2 malam itu. Bisa dibayangkan seberapa panas punggung kita kalau naik pesawat itu. Ke Belanda dulu, transit 1 hari, baru setelah ke Belanda kita baru menyeberang ke Samudra Atlantik gitu. Jadi kan perjalanannya sangat-sangat jauh sekali gitu ya. Tapi mereka tetap berusaha untuk mempertahankan itu. Ya. Ya akhirnya memang KBRI, ya ini saya lanjut, KBRI menjadi jembatan penghubung mereka untuk, atau Indonesian Embassy jadi penghubung mereka untuk bisa mengetahui secara persis bagaimana Javanese culture yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi sekarang semua sudah ada sosial media. Mereka juga membuat satu perkumpulan yang namanya saya lupa di Facebook itu, salah satunya sahabat saya Mbak Saskia Paiman. Jadi orang-orang Jawa di sana itu depannya namanya mungkin orang Jawa ya, namanya nama-nama Jawa, Paiman, Paijo, tapi belakangnya European name gitu. Saskia Paiman gitu, Anastasia Paijo misalkan.
Jadi unik sekali Ya, ya, mix antara bahasa nama Jawa dengan nama Eropa seperti itu. Ya, seperti oke. itu. Nomor 2 tadi bagaimana mereka bisa masuk dalam pemerintahan malah 5 menteri padahal minoritas tadi. Ya. Sampai sekarang orang Jawa itu belum pernah yang namanya jadi presiden. Itu yang jadi acuan kita ya. Sebentar. Ada suara adzan ya. Saya lanjut ya. Jadi ya, sampai sekarang itu orang Jawa di Suriname belum pernah ada yang menduduki sebagai seorang presiden. Kenapa? Karena memang dari suara saja mereka selalu kalah kalau dalam pemilu. Sehingga akhirnya orang-orang Jawa itu ketika ada persoalan politik, mereka akhirnya membuat beberapa partai politik. Kita melihat seperti Percaya Luhur. Itu adalah salah satu partai Jawa yang ada di Suriname. Nah, dari partai-partai yang mereka dirikan, kalau tidak salah ada 2. Satu lagi, saya lupa namanya, tapi ada, kalau tidak salah ada 2 partai itu. Mereka membuat partai sehingga mereka cukup punya perwakilan di parlemen. Sehingga akhirnya dari suara-suara itu, paling tidak memang mereka bisa mewakilkan komunitas mereka untuk menjabat di struktur pemerintahan. Nah, paling tinggi memang Suriname kan merdeka dari Belanda tahun 75. Jadi relatif masih baru ya. Sampai hari ini orang Jawa paling mentok atau paling atas itu menduduki sebagai menteri di salah satu kabinet pemerintahan. Tapi belum pernah ada yang menjadi presiden. Saya pikir sama seperti di Indonesia ya, kadang-kadang agak susah kalau jadi presiden selain orang Jawa karena persoalannya secara ini aja lah, secara apa ya, populasi orang Jawa di Indonesia saya pikir cukup banyak sehingga suaranya mungkin jauh lebih banyak sekali kalau ada pemilu, kalau ada orang Jawa. Bukan persoalan secara etnisnya, tapi mungkin lebih kepada paling banyak suaranya. Nah, itu saya pikir menjadi persoalan yang sama di Suriname ketika warga penduduknya cuma tidak lebih dari 15%, kalau ada pemilu, apakah mungkin 15% ini bisa mengalahkan suara yang lebih dominan. Jadi sampai hari ini ada yang memang pernah mencalonkan presiden, Pak Raymond Sapun kalau tidak salah. Itu warga keturunannya kalau dirunut dari garisnya kan ternyata masih ada saudaranya di Purbalingga kalau tidak salah, di wilayah Jawa Tengah itu ya. Tapi itu pun ternyata juga Raymond mungkin belum pernah ke Indonesia, tapi baru sebatas calon presiden, tapi akhirnya kalah di pemilihan seperti itu. Ya paling tidak seperti itu. Paling kita bisa melihat bahwa paling tidak semua etnis di Suriname pasti ada yang menjabat di pemerintahan. Tapi sampai sekarang yang dominan untuk jadi presiden adalah yang berasal dari keturunan mix Afrika. Jadi orang-orang mix Afrika dan keturunan lain itu kalau di Suriname kita menyebutnya Dogla. Dogla itu adalah sebutan orang-orang mix campuran dari etnis yang kawin jadi satu sehingga mereka dari warga masyarakatnya berasal dari etnis campuran ya. Misalkan orang Afrika nikah sama orang Indian di Amerika Selatan. Ataupun orang India nikah sama orang Jawa. Itu sebutannya di Suriname itu kita sebut Dogla. Seperti itu. Presiden yang sekarang pun mereka berasal dari India kalau tidak salah. Orang India itu banyak sekali, cukup dominan juga di Suriname. Ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Tri, sangat menarik sekali. Jadi kapan-kapan mau terbang juga betapapun penat 12 berapa Januari. Oke, kita masanya sudah berakhir, tapi kita kena closing remark, nanti di akhir sekali ada satu last song by video with the Javanese language, tapi unik karena menggunakan alat-alat tradisional ya. Oke, Puan, closing remark 1-2 menit, nanti Pak Agung juga, Pak Tri juga. Oke, Puan silah. Okey, terima kasih Prof. Untuk dari segi budaya Jawa di Malaysia, perspektifnya ialah kami menerima di Malaysia etnik Melayu tidak ada masalah menerima apa jua budaya-budaya asing masuk ke dalam etnik di Malaysia. Cuma akan berlaku asimilasi dan juga adaptasi lah, itu juga dengan masyarakat Jawa.
So ketidaksalahfahaman ataupun miscommunication yang ada di antara etnik berdua dapat diselesaikan dengan cara harmoni, iaitu saling hormat menghormati. Jadi kita nak hidup rukun aman di dalam sesuatu negara, perlulah ada nilai yang baik, saling hormat menghormati dan juga mempercayai antara satu etnik dengan etnik yang lain. Itu saja daripada saya, Prof. Terima kasih. Okay. Puan boleh share your email address in chat box untuk collaboration dengan Pak Tri maupun Pak Agung nanti. Siapa tahu nak buat satu paper atau macam mana kan. Pak Agung Boleh. ada kena closing remark, menyampaikan kata-kata akhir, sila, atau Puan mau cari besan lewat Pak Agung juga boleh nanti ya. Ya Allah, anak saya pun sudah besar, Prof. Okay. Anaknya belum besar lagi. Silakan Pak Agung. Okay, thank you. What I'm going to say here, the ending is about tolerance. Yeah, how to be a good global citizen in the world, and then creating the peace because of tolerance. Yeah, that's it. Thank you. Yes. What the tolerance in Javanese language, Pak? Teposeliro ya? Teposeliro, ya. Saya menebak-nebak saja, Mas Tri. Ya, betul. Oke, Mas Tri, closing remarks. Boleh 1-2 menit? Ya. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Puan Fazurah dan juga Pak Agung, bahwa suku Jawa ini adalah sebagian kecil dari masyarakat dunia yang memang juga harus bisa mampu hidup di berbagai macam suku, gitu, di berbagai macam komunitas masyarakat ya. Jadi saya pikir kita hanyalah sebagian kecil dari sebagian besar masyarakat dunia yang memang harus tetap menjaga toleransi, poseliro, dan juga keragaman. Jadi saya pikir Malaysia, Suriname itu menjadi salah satu contoh keragaman etnik, suku, bangsa yang ada di dunia, yang mana keduanya menjadi sebuah negara yang memang tidak pernah ada persoalan konflik pada prinsipnya. Akan tetapi kalau misalkan sudah politik, kalau sudah ikut campur tangan, itu akhirnya akan merusak semua hubungan antar etnis ini, gitu ya. Saya pikir orang Jawa pun kalau misalkan berdiaspora ke seluruh dunia itu juga tidak pernah ada masalah, karena memang pada prinsipnya kita semua suku mempunyai genetik yang memang suka dengan yang namanya toleransi dan juga keberagaman dan juga pluralisme dan juga kebersamaan. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih, Prof. Thank you. Thank you for all the participant and the speaker and commentator. The last song you